Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ayu Ainanur, NPM 1042205 dari kelas A22 akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 10 tentang Internet of Things. Internet of Things atau sering disebut IoT merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Kemajuan teknologi dan kemudahan komunikasi pada zaman ini tidak terlepas dari peran Internet of Things. Sebuah konsep yang menghubungkan antara dunia digital dengan aktivitas manusia ini sangat memudahkan aktivitas manusia. Internet of Things mengacu pada jaringan perangkat fisik, kendaraan, peralatan, dan objek fisik lainnya yang dilengkapi dengan sensor, pelengkap lunak, dan konektivitas jaringan, sehingga memungkinkan mereka mengumpulkan dan berbagi data. Perangkat IoT juga dikenal sebagai objek pintar, dapat berkisar dari perangkat rumah pintar sederhana seperti termostat cerdas hingga perangkat yang dapat dikenakan seperti jam tangan pintar dan pakaian berkemampuan RFID hingga mesin industri dan sistem transportasi yang kompleks. Para ahli teknologi bahkan membayangkan seluruh kota pintar didasarkan pada teknologi IoT. IoT memungkinkan perangkat pintar ini berkomunikasi satu sama lain dan dengan perangkat lain yang mendukung internet seperti smartphone dan gateway, menciptakan jaringan luas perangkat yang saling terhubung dan dapat bertukar data dan melakukan berbagai tugas secara mandiri. Ini dapat mencakup 1. Memantau kondisi lingkungan di peternakan, 2. Mengelola pola lalu lintas dengan mobil pintar dan perangkat otomotif pintar lainnya, 3. Mengendalikan mesin dan proses di pabrik, 4. Melacak inventaris dan pengiriman di gudang. Tujuan Internet of Things. Tujuan utama dari IoT adalah menghubungkan dunia fisik dengan dunia digital, menciptakan jaringan perangkat yang cerdas dan terintegrasi untuk mengumpulkan, menganalisis, serta bertindak berdasarkan data yang dikumpulkan. Perangkat IoT dilengkapi dengan sensor dan perangkat keras yang memungkinkan mereka untuk mengumpulkan data, terhubung ke internet, dan berkomunikasi dengan perangkat lainnya. Mengapa Internet of Things penting? Internet of Things penting untuk bisnis karena beberapa alasan. Berikut adalah manfaat inti Internet of Things. 1. Itu peningkatan efisiensi. Dengan menggunakan perangkat Internet of Things untuk mengotomatisasi dan optimalkan proses, bisnis dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Misalnya, sensor Internet of Things dapat digunakan untuk memantau kinerja peralatan dan mendeteksi atau bahkan menyelesaikan potensi masalah sebelum menyebabkan waktu henti, mengurangi biaya pemeliharaan, dan meningkatkan waktu kerja. Yang kedua itu ada pengambilan keputusan berdasarkan data. Perangkat Internet of Things menghasilkan data dalam jumlah besar yang dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih tepat dan model bisnis baru. Dengan menganalisis data ini, bisnis dapat memperoleh wawasan tentang perilaku pelanggan, tren pasar, dan kinerja operasional, sehingga memungkinkan mereka membuat keputusan yang lebih tepat mengenai strategi pengembangan produk dan alokasi sumber daya. Kemudian ada cara kerja Internet of Things. Secara sederhana, Internet of Things bekerja dengan memanfaatkan instruksi pemrograman yang setiap perintahnya bisa menghasilkan interaksi ke sesama perangkat terhubung secara otomatis tanpa adanya intervensi pengguna, bahkan dalam jarak jauh sekalipun. Adapun faktor vital yang menjadi kelancaran perangkat Internet of Things adalah jaringan internet yang menjadi konektor antara sistem dan perangkat. Sementara manusia dalam tahap ini hanya menjadi monitor untuk setiap perilaku perangkat saat mereka bekerja. Kemudian ada komponen Internet of Things. Secara ringkas, komponen Internet of Things meliputi 1. Sensing dan embed. Sensing adalah komponen penginderaan pada Internet of Things, sedangkan embed adalah komponen tertanamnya. Kemudian ada konektivitas. Komponen konektivitas di dalam Internet of Things berfungsi untuk menggabungkan perangkat, sensor, aktuator, dan cloud untuk menghasilkan suatu tindakan. Kemudian ada Internet of Things Cloud, berfungsi sebagai fasilitas yang berhubungan dengan data. Kemudian ada Internet of Things Data Analytic, berfungsi sebagai komponen yang melakukan analisis terhadap data analog yang diterima oleh sensor. Kemudian ada perangkat dan interface, tampilan yang akan dilihat melalui suatu perangkat yang akan menjadi alat kontrol Internet of Things bagi pengguna. Contoh Internet of Things dalam kehidupan sehari-hari. Perangkat elektronik yang dilengkapi Internet of Things terhubung satu sama lain
melalui internet dan dirancang untuk dapat bertukar pikiran. Itu contohnya ada smartphone, ada smart city, ada perangkat elektronik atau wearables, ada pun juga sistem keamanan biometrik. Resiko dan tantangan Internet of Things. Internet of Things menawarkan banyak manfaat, namun juga menimbulkan sejumlah risiko dan tantangan. Berikut ini beberapa yang paling penting. Yang pertama ada risiko keamanan dan privacy. Seiring dengan semakin meluasnya pengguna perangkat Internet of Things, keamanan dan privasi menjadi semakin penting. Banyak perangkat Internet of Things yang rentan terhadap peretas dan ancaman cyber lainnya yang dapat membahayakan keamanan dan privasi data sensitif. Perangkat Internet of Things juga dapat mengumpulkan pribadi dalam jumlah besar sehingga meningkatkan kekhawatiran tentang privasi dan pelindungan data. Kemudian ada masalah interoperabilitas. Perangkat Internet of Things dari produsen yang berbeda seringkali menggunakan standar dan protokol yang berbeda, sehingga menyulitkan perangkat tersebut untuk melakukan apa yang disebut komunikasi mesin ke mesin. Hal ini dapat menyebabkan masalah interoperabilitas dan menciptakan silo data yang sulit untuk diintegrasikan dan dianalisis. Kemudian selanjutnya ada kelebihan data. Perangkat Internet of Things menghasilkan data dalam jumlah besar yang dapat membebani bisnis yang tidak siap menanganinya. Menganalisis data ini dan menginteraksi wawasan yang bermakna dapat menjadi tantangan yang signifikan, terutama bagi bisnis yang tidak memiliki alat dan keahlian analisis yang diperlukan. Kemudian terakhir ada biaya dan kompleksitas. Penerapan sistem Internet of Things bisa jadi mahal dan rumit, sehingga memerlukan investasi besar pada perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur. Mengelola dan memelihara sistem Internet of Things juga dapat menjadi tantangan dan memerlukan keterampilan dan keahlian khusus. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.